Dan selanjutnya adalah sejarah dan peradaban dinasti Safawi. Sebelum menjadi sebuah dinasti, Safawi adalah sebuah gerakan yang didirikan oleh Safi ad-Din di daerah yang bernama Ardabil di kota Azerbaijan. Gerakan Safawi ini tumbuh dalam dua fase. Yang pertama adalah fase yang berfokus pada bidang keagamaan, dan yang kedua adalah fase yang sebenarnya masih berfokus pada bidang agama, tapi sudah bercampur tangan dengan bidang politik. Sehingga yang tadinya hanya sebuah gerakan thariqat kini mampu menguasai seluruh daerah Persia dan berkuasa selama kurang lebih 2 abad, yaitu sejak tahun 1520 Masehi sampai dengan 1722 Masehi. Selama berkuasanya dinasti ini, terutama pada saat kepemimpinan Abbas I, mengalami banyak sekali kemajuan. Kemajuan yang paling menonjol diantaranya ialah dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat dan sains, serta dalam bidang perkembangan fisik dan seni. Dalam bidang politik dan pemerintahan, dinasti Safawiyah memiliki banyak sekali kemajuan, terutama yang didominasi pada saat pemerintahan Abbas I. Yang pertama, terwujudnya integritas wilayah negara yang luas dan dikawal dengan anggota angkatan bersenjata yang kuat dan tentu mampu berkolaborasi, mampu berperan dalam dunia politik internasional. Selain dapat berperan dalam politik internasional, angkatan bersenjata yang dibangun adalah angkatan bersenjata yang kuat, besar, dan juga modern. Selain itu, pada pemerintahan Abbas I, beliau berhasil menyelesaikan segala permasalahan yang mengganggu stabilitas negara, dan beliau juga berhasil merebut kembali wilayah yang telah direbut kerajaan pada masa sebelumnya. Pengawasan yang diberikan kepada warga negaranya ini sangat ketat. Apabila ada yang melanggar, maka diberikan tindakan yang sangat keras. Kemampuan Shah Abbas dalam mengatur administrasi negara membuat negara Safawiyah ini menjadi maju dan jaya. Kejayaan dinasti Safawiyah pada bidang ekonomi itu dapat dilihat ketika meningkatnya industri dan perdagangan, serta ramainya perdagangan melalui Teluk Persia dan meningkatnya ekspor komoditi sutra. Dan satu hal lagi, dalam bidang ekonomi, dinasti Safawiyah berhasil bekerja sama dengan luar negeri, terutama dengan negara Inggris. Selanjutnya ialah kemajuan dinasti Safawiyah dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Safawiyah melahirkan banyak sekali ilmuwan, seperti diantaranya Baha ad-Din. Beliau berfokus dalam generalis iptek. Kemudian ada Muhammad Baqir yang beliau mendalami ilmu teologi, filsuf, serta observasi kehidupan lebah, dan masih banyak lagi ilmuwan yang lahir pada masa itu. Nah, kita ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan ini melebihi kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Mughal dan Turki Utsmani. Dinasti Safawiyah juga mengalami perkembangan dalam bidang fisik atau bangunan dan juga seni. Banyak sekali mendirikan bangunan umum seperti masjid, rumah sakit, jembatan, istana, dan juga taman. Selain bangunan yang berkembang, ternyata seni pada dinasti Safawiyah juga berkembang, terutama dalam kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, maupun seni lainnya. Dan pada saat itu, seni lukis mulai dirintis. Roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tepat 1 abad setelah meninggalnya Abbas I, kerajaan ini mengalami kemunduran, bahkan sampai kehancuran. Banyak sekali faktor yang menyebabkan berakhirnya kerajaan Safawiyah. Di antara faktor-faktor berikut adalah konflik panjang yang terjadi dengan kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, budak-budak yang telah dibentuk oleh
Abbas I tidak benar-benar disiapkan dan tidak benar-benar dilatih dan tidak mendapatkan pendidikan rohani, sehingga semangat yang dimiliki oleh budak-budak itu tidak tinggi, loyo. Jadi daya juangnya kurang. Kemudian terjadinya konflik internal akibat perebutan kekuasaan antar kalangan keluarga istana. Dan ulama Syiah mulai meragukan otoritas Syiah, di mana pada saat itu Syiah menjadi agama negara tersebut. Sekian pemaparan terkait sejarah dan peradaban dinasti Safawiyah. Saya Nur Istiqomah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.